Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daud, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252116649. Pada hari ini, Selasa 13 Januari 2026, dalam rangka penilaian uji kinerja PPG, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 dengan materi hadis tentang keutamaan memberi yang dilaksanakan di MIS At-Taqwa 01 Bekasi. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat jawabnya. Udah makan siang belum? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aura kasih beli daun salam. Terima kasih yang udah jawab salam. Baik, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya saya mau tanya kabarnya dulu nih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya dimohonkan kepada Dirga untuk memimpin doa. Silakan Dirga. Istiadadan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tablana nikmata wansur alaina min khala'i rahmatika ya arhamar rahimin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dirga. Untuk selanjutnya, saya mau absensi terlebih dahulu ya. Kalau dilihat tempat duduknya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Adli, Nizam, Arkana, Dirga, Kori, Nisa, Nadira. Ya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional untuk menambah rasa nasionalisme kita, kecintaan kita kepada Indonesia. Mohon anak-anak berdiri semuanya. Pancasila, Patriot Proklamasi, rakyat adil bersama-sama.
Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Selanjutnya, nih, ada satu teman yang tidak membawa alat tulis. Apa yang akan kamu lakukan? Cikal, apa? Kasih pinjam pensil. Arkana? Meminjamkannya. Tori? Meminjamkannya. Terus yang kedua, menurutmu mana yang lebih menyenangkan? Memberi kepada orang lain atau menerima dari orang lain? Memberi apa menerima? Memberi. Yang ketiga, kalau ada orang minta-minta di jalan, apa yang biasanya kamu lakukan? Memberi atau lewat saja? Dan kenapa? Nisa, apa? Memberi, nggak lewat aja nih? Memberi benar. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Biar dapat pahala. Biar dapat pahala. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana perasaanmu saat memberi? Senang, bangga, atau malah sedih karena barangnya berkurang? Adli, senang apa sedih? Senang. Azka? Senang. Sapik? Sari? Tania? Benar nih, senang. Alesa? Dan pada hari ini kita akan belajar menggunakan model project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Tujuan kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyimak dan memahami isi hadis yang dipelajari. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna hadis secara sederhana. Peserta didik mampu bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan melaksanakan proyek sederhana terkait penerapan hadis yang dipelajari. Selanjutnya, silakan dibuka buku paketnya, halaman 64. Yang nggak kelihatan boleh lihat buku, yang kelihatan lihat di depan ya. Ikutin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini udah kita baca bersama-sama. Sekarang coba saya minta Kori dan Nisa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulyal munfiqatus sufla sailatu, rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya terjemahannya. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, dari Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Apa itu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih ya Kori dan Nisa sudah berani maju ke depan. Jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang keutamaan memberi. Ini hadisnya nih. Diriwayatkan oleh siapa? Rawahul Bukhari dan Muslim. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baik, untuk selanjutnya biar pembelajaran kita hari ini lebih seru, pembelajaran akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompoknya seperti biasa ya, yang biasa kita lakukan. Tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Mana anak yang pintar? Ini anak yang pintar. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya silakan dibuat mejanya, bikin 4 meja 5 bangku ya. Silakan. Ini untuk selanjutnya nama-nama kelompoknya. Kelompok Dermawan. Terus kelompok Ikhlas.
kelompok berbagi, dan kelompok peduli. Ya. Dan selanjutnya saya bagikan LKPD-nya. Silakan dipegang. Dan ditentukan ya, siapa masing-masing kelompok dipilih ketuanya. Ketuanya silakan ditentukan. Sebelumnya coba kita lihat kembali ke depan, ke papan tulis, ke layar. Kita amati gambar berikut ini. Jawab nomor 1 ini memberi apa meminta? Memberi. Nomor 2, memberi apa meminta? Meminta. Kelompok 3. Nih, memberi apa meminta? Memberi. Yang keempat, kelompok peduli apa? Memberi apa meminta? Meminta. Yang terakhir, memberi apa meminta? Memberi. Ya. Dari gambar ini kalian sudah bisa menyimpulkan mana tangan di atas, mana tangan yang di bawah. Mana memberi, mana meminta. Biar lebih dalam pendalaman materi kita simak video berikut ini. Adi. Kemarin sana di laut berbuka puasa, saya sama tempe goreng aja ya, biar cukup berdua. Hah, tempe lagi? Sekali-sekali beli ayam goreng tuh Pak. Uangnya nggak ada di, udah sana cepetan. Ya deh. Gak apa-apa. Mbak, beli Mbak. Beli. Pak Hadi, kau beli apa nih? Sayur sama tempe ya? Iya Mbak. Oke. Apa aku beli ayam goreng aja ya? Ayam goreng aja nih Mbak, satu. Ya, tumben-tumben nih. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Makan ayam goreng, makan ayam goreng. Aduh, gimana nih? Bentar lagi buka puasa, tapi aku belum bisa beli makanan. Nah, hari ini gak ada penghasilan Mbak. Kasihan banget. Apa aku kasih ayam goreng ini aja ya? Tapi kan aku juga pengen makan ayam goreng. Tapi juga kasih nih. Kamu masih makanan buat buka dulu? Iya Pak, karena berbagi itu tak akan bikin kita kekurangan. Terus Allah juga kasih nasi pengganti yang lebih dari yang kita kasih. Itu tadi berarti Pak. Iya juga sih, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gara-gara kamu nih, kita berdua jadi bukan pakai kenali sama nasi doang. Apa tahu nggak? Di luar sana itu masih banyak orang yang cuma bisa buka puasa dengan ayat dari orang. Jadi kita harus sekalian bersyukur. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Pak RT. Ya, ada perlu apa Pak RT? Ada nih, tidak bertanya masalah dari Pak RT. Wah, alhamdulillah. Tuh kan, benar kata Bapak. Kalau kita berbagi, Allah akan memberikan berbagi yang lebih banyak. Itu kan kata Adi tadi Pak. Masa sih? Video kedua ya, video kedua. Kasihan sekali orang itu. Dek, Bapak belum makan, Dek. Beri Bapak sedikit uang. Bapak mohon. Ini Pak, uangnya buat makan ya Pak. Terima kasih banyak ya, Dek. Semoga Dek diberi banyak pahala. Iya Pak, amin. Nah. Papa sama Mama kau belum pulang ya? Hah?
Itu kan pengemis yang tadi sore aku temui. Berhenti kamu. Oh, ternyata kamu cuma pura-pura ya. Itu namanya trik untuk nyari duit. Kamu bohong, dasar jahat. Aduh. Awas kamu ya. Kecil. Astagfirullahaladzim. Apa yang telah aku lakukan? Sesungguhnya lebih baik memberi daripada meminta. Gimana videonya? Bagus? Perbedaan video pertama dengan video kedua. Perbedaannya apa coba? Video pertama meminta apa memberi? Meminta apa memberi? Memberi. Video kedua meminta. Dari dua video yang tadi ada hubungannya dengan LKPD yang tadi saya bagikan. Caranya kamu membuat satu proyek sederhana. Bagaimana caranya biar proyek yang kalian buat ini bermanfaat bagi orang-orang yang kekurangan. Baik kekurangan secara finansial, keuangan, maupun kekurangan yang lain. Silakan didiskusikan. Ada yang bisa pakai Canva? Ya, bisa. Andi bisa. Nah, kalau mau menggunakan Canva, mau ngedit-ngedit ya, silakan. Nih, Pak Daud ada tablet. Boleh kalian gunakan nanti untuk mendesain ya, untuk keperluan proyek kamu. Atau mau dari laptop boleh. Dari HP Pak Daud juga boleh nanti ya. Saya kasih waktu 30 menit ya. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Untuk kelompok dermawan udah ketemu nama proyek yang akan dibuat. Udah, apa nama proyeknya nanti? Jalan yang sedekah. Jalan Sedekah. sedekah. Kelompok ikhlas. Kelompok ikhlas. Nadira, mau buat proyek apa tadi? Hasil diskusinya? Jumat berkah. Jumat Berkah. berkah. Aksinya berupa apa tuh? Bagi-bagi makanan atau apa? Bagi-bagi Apa? makan. Bagi makanan. bagi makanan. Oke. Selanjutnya kelompok berbagi. Kelompok berbagi. Nizam, mau buat proyek apa Nizam? Jariah Jumat, Pak. Jariah? Jumat. Jumat. Berarti dilakukan setiap hari Jumat nih? Iya. Oke, berarti uang nih? Iya. Ada batasannya apa seikhlasnya? Saya ikhlas, Pak. Seikhlasnya, oke. Kelompok peduli. Kelompok peduli. Dirga mau buat proyek apa? Proyek role playing. Apa itu? Bermain? Bermain peran. Oke, berarti udah didiskusi nih? Udah. Yang ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa? Udah bener nih? Nah, ini udah jadi nih. Nah, udah bagus nih. Berbagi Jumat berkah. Wah, bagus nih desainnya ya. Setiap Jumat mari bergabung dalam gerakan kebaikan dengan berbagai makanan kepada yang membutuhkan. Oke, udah bagus ya. Nanti tinggal saya minta tolong di-print nanti ya di kantor ya. Ini kelompok dermawan sudah ada nih ya, desain-desainnya, bentuk proyeknya sudah ada. Ya, silakan coba dibentuk untuk proyeknya nih. Oh, bagus nih desainnya nih. Hati-hati, pelan-pelan. 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 Tinggal diluruskan aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang ini sudah? Oke, silakan dilanjut ya. Nanti tinggal dipresentasikan. Kelompok ikhlas gimana kelompok ikhlas? Silakan. Wah, ini juga sama ya, tadi pakai Canva ya. Boleh, ini dicopot. Copot. Oke, ini tinggal di nempel ya, diluruskan. Udah bagus.
Mantap. Kelompok berbagi, gimana kelompok berbagi? Silakan. Bagus, ada posternya juga. Wah, ada kotak amalnya nih. Oke, boleh pada bantu. Sini, nanya, coba. Sini dulu nih, copot sedikit. Tempel dulu. Nah, setelah itu baru mana hilang. Tinggal tarik. Coba pegangin kotaknya. Nah, sobek deh. Up. Tuh, udah rapin. Oke, narator siapa? Dirga ya. Tori, udah berbagi peran ini ya. Judulnya apa? Indahnya berbagi. Oke, nanti tinggal diperanin ya. Siap, terima kasih. Baik, kelompok peduli udah siap ya? Siap. Oke, silakan bermain perannya di depan ya. Hari ini saya akan membagikan peran masing-masing dari kelompok saya. Saya sebagai narator, Kori sebagai siswa yang memiliki bekal lebih, Nisa sebagai teman yang tidak membawa bekal, Sari sebagai teman yang peduli, dan Arkana sebagai teman yang mengingatkan hadis. Ini di sekolah, saat waktu istirahat, beberapa siswa sedang berkumpul di kelas. Wah, makananku hari ini banyak sekali. Aku tidak membawa bekal hari ini. Melihat Nisa seperti itu, aku jadi kasihan. Kita harus saling membantu. Ingat ya teman-teman, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk suka memberi dan berbagi kepada sesama. Ya benar, Nisa. Aku ingin berbagi bekalmu. Ayo kita makan bekal bersama. Terima kasih, Kori. Aku jadi senang dan bersyukur. Kalau kita saling berbagi, suasana jadi lebih menyenangkan. Kok betul, berbagi walaupun sedikit tetap bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Akhirnya mereka pun makan bersama dengan gembira dan belajar bahwa berbagi adalah perbuatan yang mulia. Sudah. Silakan maju kelompok dermawan. Silakan bawa proyeknya ke depan. Semuanya bawa proyeknya. Bawa semuanya. Hadis tentang keutamaan memberi mengajarkan bahwa bersedekah adalah amalan yang baik dan berpahala. Walaupun jumlahnya sedikit, jika dilakukan dengan ikhlas akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan menyisihkan uang sebesar Rp1.000 setiap hari ke dalam celengan sedekah. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan kebaikan sesuai arahan guru. Tujuan proyek membiasakan diri untuk menabung sedekah dan belajar berbagai secara rutin. Apa manfaat proyek ini bagi dirimu dan orang lain? Bagi kami, proyek ini melatih disiplin dan kebiasaan bersedekah. Bagi orang lain, sedekah dapat membantu dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nilai kebaikan apa yang kamu pelajari? Disiplin, ikhlas, peduli, dan tanggung jawab. Kesimpulan kami adalah bersedekah bisa dilakukan setiap hari dengan cara sederhana. Menyisihkan uang Rp1.000 dapat menjadi amal kebaikan jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Oke, sudah? Sudah. Coba saya lihat proyeknya. Nih, proyek dari kelompok dermawan. Dia buat celengan sedekah. Sedekah 1.000 per hari. Wah, luar biasa nih. Kita kasih tepuk dulu buat proyeknya. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau bertanya atau menanggapi? Oke, kelompok ikhlas. Apa manfaat menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari dibandingkan bersedekah hanya sesekali? Menyisihkan uang setiap hari melatih disiplin dan kebiasaan bersedekah. Sedekah menjadi rutin dan tidak terasa berat. Oke, gimana? Kelompok ikhlas sudah puas ya? Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ibu kembali. Ya. Selanjutnya kelompok ikhlas silakan maju ke depan. Hadis tentang keutamaan memberi mengajarkan bahwa berbagi kepada orang lain adalah perbuatan yang mulia. Dengan memberi makanan, kita dapat menolong sesama dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar manusia. Aksi memberi yang akan dilakukan kelompok kami adalah kami akan membawa makanan dari rumah untuk dikumpulkan setiap hari Jumat. Makanan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah secara tertib dan sopan. Masya Allah. Tepuk tangan.
duduk kembali. Silakan. Silakan kelompok berbagi maju ke depan. Makna hadis tentang keutamaan memberi adalah bahwa orang yang suka memberi atau bersedekah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memberi juga dapat membantu orang lain dan membuat kita menjadi pribadi yang baik dan peduli. Kami akan melaksanakan kegiatan Jariyah Jumat dengan memberikan sedekah secara ikhlas setiap hari Jumat sesuai kemampuan masing-masing. Yang mau bertanya siapa? Siapa Nisa? Kelompok peduli, silakan. Mengapa kita dianjurkan memberi jariyah secara ikhlas walaupun jumlahnya sedikit? Karena yang dinilai Allah adalah keikhlasan, bukan banyak uang walaupun sedikit. Jika ikhlas tetap berpahala dan bermanfaat. Gimana? Udah puas jawabannya? Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Wah, keren. Boleh duduk. Keren ya. Mantap. Dan proyeknya bagus semuanya. Ya, terima kasih ya. Sudah menampilkan proyek yang luar biasa. Kita ice breaking dulu. Ya, biar semangat. Berdiri. Nah. Ikutin gerakan yang ada di papan tulis. Waduh. Nah, ikutin. Twing. Oke, terima kasih. Sekali lagi. Nah, ini sekali lagi ya. Ikutin. Siap, ready. Siap, let's go. Lanjut. Terus ikutin. Lagi, putar. Ayo, semangat. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik. Selanjutnya kita refleksi sejenak. Yang pertama, apa satu hal penting yang kalian pelajari hari ini dari hadis tentang memberi? Di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kedua, setelah mempelajari hadis hari ini, perbuatan memberi apa yang ingin kamu lakukan di rumah atau di sekolah? Tunjuk tangan yang mau jawab. Ya, nah, Korip, silakan. Berbagi bekal. Berbagi bekal, boleh. Ada lagi yang mau jawab? Kisya, silakan. Bersedekah. Bagus ya. Jadi ini refleksinya ya. Secara menyeluruh kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, sebelum kita tutup ada satu quiz interaktif ya. Nih contoh ya. Kita start. Are you ready? Let's go. Nomor 1, sebaik-baik manusia adalah yang apa nih jawabannya nih? Bermanfaat. Coba kita jawab. Benar apa salah? Klik di sini ya. Betul. Selanjutnya silakan Adli.
Lihat di layar aja. Next, pencet. Harta yang kita infakkan di jalan Allah akan apa? Ya, silakan. Apakah benar? Yeay, betul. Yang sudah menjawab boleh duduk. Ya. Sopik, silakan. Pencet next. Nomor 3, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang lebih baik adalah tangan yang di atas. Ya, betul, tepuk tangan. Oke, nomor 4. Silakan. Yang dimaksud tangan di atas dalam hadis adalah? Oke, betul jawabannya. Al-yadus sufla artinya? Masya Allah, luar biasa. Betul semuanya ya, hebat. Yang terakhir, nih ya, kesimpulan atau penguatan nilai hadis yang kita pelajari hari ini. Hadis mengajarkan bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Memberi tidak harus berupa uang atau barang. Memberi bisa dilakukan dengan setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas bernilai ibadah dan berpahala. Mari kita biasakan gemar memberi dan peduli kepada sesama. Ya, gimana? Pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Ya, kita tutup saja materi hari ini dengan pembacaan doa. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma asyhadu an sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada minggu yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.